Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga. Dan di pagi hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudari yang mungkin dalam pergumulan oleh karena banyaknya masalah, dan mungkin juga saudara dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan dan juga memberikan kesembuhan bagi Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengar firman Allah untuk hari ini. Firman Allah untuk kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Beginilah firman-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya Anda pergi ke Yerusalem saat ini, Anda akan dapat melihat, menyaksikan bahwa masih ada sisa reruntuhan bait Allah, tetapi sudah tidak dalam bentuk bangunan. Bait Allah yang kedua dibangun oleh orang-orang Yahudi yang datang dari pembuangan pada abad yang ke-6 sebelum Masehi, dan Herodes Agung merekonstruksi bait suci yang kedua secara besar-besaran pada tahun 20 sebelum Masehi dan kemudian dihancurkan pada tahun 70 sebelum Masehi. 70 Masehi oleh pasukan Roma dan tidak pernah dibangun kembali. Dan saat ini bait Allah sudah menjadi kubah batu bagi orang-orang Muslim. Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah berkeinginan agar manusia menyembahnya di dalam kuil buatan manusia selamanya. Buktinya adalah terbelahnya tirai bait Allah ketika Yesus mati. Namun demikian, bait Allah secara fisik memang bagus dan megah, tetapi tetap saja itu hanya sebuah simbol dari bait yang lebih besar yang akan datang. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia adalah bait itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 19. Sebagai anak domba Allah yang sempurna, Dia telah memenuhi persyaratan dari sistem pengorbanan yang bisa kita lihat di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, dan membuat gedung bait Allah tidak terpakai lagi. Dan semenjak Yesus naik ke surga, Dia menjadi pusat bagi orang-orang yang percaya. Dia menjadi tempat bagi orang-orang percaya untuk menyembah, untuk menyampaikan, menyerahkan seluruh keinginan di dalam kehidupan manusia. Nah, menjadi persoalan apakah orang-orang percaya pada Yesus? Jika iya, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa saya adalah bait Allah? Bagaimana mungkin hidup saya, diri saya menjadi bait Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, bait Allah tidak lagi dikatakan suatu bangunan, tetapi sudah menjadi orang-orang Kristen. Karena Kristus katakan, Kristus memberikan suatu amanat agung
kepada orang-orang percaya, pergilah, beritakanlah. Dan inilah bait Allah, hidup orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Paulus katakan, tidak tahukah kamu? Paulus mau mengingatkan jemaat yang berada di kota Korintus supaya menyadari hidupnya, dirinya benar-benar menjadi orang yang berkenan, orang yang kudus, yang layak dipercayai. Sehingga kehidupannya itulah menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Jika Anda percaya pada Yesus, Anda adalah bait Allah karena Roh Allah berdiam di dalam kamu. Ini adalah berita yang sungguh luar biasa. Daripada meletakkan rohnya di dalam sebuah bangunan, Allah memilih kita. Allah memilih Anda untuk menjadi tempat Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita dikatakan oleh Paulus adalah bait Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita? Mari melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya, aktif, berperan aktif, memberitakan, bersaksi, menjadi kesaksian yang hidup dengan kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci, melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita, melalui tubuh kita. Pakailah dengan benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan dipakai tubuh kita ini yang adalah bait Allah untuk pencemaran, melakukan segala sesuatu yang hina. Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita, hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru merayakan beberapa hari yang lalu hari turunnya Roh Kudus. Dan saat ini Roh Kudus yang telah hadir di dalam kehidupan kita menyucikan hidup kita, menyucikan diri kita menjadi bait Allah. Maka kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan yang akan kita mulai hari ini, melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, semata-mata semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Dia. Jangan cemari hidup kita dengan pikiran, dengan sikap, dengan tutur kata, dengan tindakan sebagaimana dunia ini. Tetapi marilah melalui kehidupan kita yang merupakan bait Allah sebagaimana dikatakan, mengingatkan kita bahwa Roh Allah telah berdiam di dalam diri kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.